Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Alhamdulillah, hari ini melanjutkan pembelajaran kita kembali materi nahwu dan sorof ya, masih di buku pertama. Pekan yang lalu kita sudah membahas mufrad, musanna, kemudian perubahan menjadi jamak ya. Jamaknya baru satu bentuk yang kita pelajari, yaitu jamak mudzakkar salim, yang mana perubahannya dari bentuk tunggal ke bentuk jamak tinggal kita tambahkan dengan waw atau ya sebelumnya berharakat fathah atau kasroh. Kalau jamak mudzakkar salim nunnya berharakat fathah ya. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas bentuk jamak yang kedua, yaitu jamak jam'ul muannats salim ya, jamak muannats salim bentuk yang kedua. Saya akan tulis dulu contohnya. Contohnya saya tetap tulis dari mudzakkar salim ya, untuk mengingatkan yang sebelumnya. Kita awali dulu nabda dari sana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk contohnya belum saya ambil dari buku ya. Contohnya dari saya dulu untuk memudahkan penjelasan.
Contoh yang saya buat, contoh yang dengan warna hitam ini contoh perubahan dari mufrad musanna ke jamak mudzakkar salim ya. Untuk yang hitam ini perubahannya yang akan lalu kita pelajari yaitu bentuk jamak yang pertama yaitu jam'ul mudzakkaris salim. Ya, jamak mudzakkar salim yaitu jamak yang menunjukkan laki-laki, dan yang mudzakkar salim itu dia khusus untuk yang akhir berakal, khusus yang berakal yang memang menunjukkan laki-laki, ya nama laki-laki ataupun sifat laki-laki. Untuk jamak mudzakkar salim ya. Jadi khusus untuk laki-laki, nama laki-laki dan sifat laki-laki. Jadi memang khusus untuk yang berakal. Jadi kalau benda-benda yang tidak berakal itu biasanya tidak dimasukkan ke jamak mudzakkar salim. Yang pertama ya, kita lihat dari al-mu'minu kemarin tanda i'rabnya. Al-mu'minu dalam kondisi marfu ya. Kalau tunggalnya menggunakan doma, maka musannanya menggunakan alif ya, tambahan nun kasroh. Itu sebenarnya nanti kalau penjelasan lebih jauh hanya alifnya saja. Kemudian jamaknya berubah menjadi waw dan nun. Ini dalam kondisi marfu. Sebab di sini menjadi marfu karena menjadi fa'il, menjadi pelaku, menjadi subjek. Ja'a telah datang. Siapa yang datang? Yang datang seorang mukmin, maka dia berkedudukan sebagai fa'il. Kita tiga bentuk dengan kedudukan yang sama dulu ya, dari awal sampai nanti di jamak taksirnya kita pakai bentuk yang sama. Yang marfu kita pakai fa'il dulu, yang mansub kita pakai maf'ulun bih objek, kemudian yang majrur kita pakai harfu jar. Dengan tiga bentuk itu dulu. Jadi harap diingat, yang marfu kedudukannya semua sebagai fa'il. Tanda rafa'nya mufradnya pakai doma, musannanya nanti alif nun, jamaknya waw nun. Kemudian yang kedua, ini kedudukannya menjadi isim mansub karena menjadi objek ya, maf'ulun bih. Sa'altu, saya bertanya. Siapa yang ditanya? Yang ditanya adalah seorang guru. Al-mu'allimah, yang tunggalnya menggunakan fathah mansub ya, karena menjadi maf'ulun bi. Musannanya menjadi ya dan nun. Untuk musanna nunnya selalu kasroh ya. Sa'altul mu'allimah, ini saya bertanya kepada dua orang guru. Sa'altul mu'allimina, bentuk jamaknya sama menggunakan ya juga, hanya catatannya nunnya berharokat fathah ya. Kemudian bentuk yang ketiga ini didahului oleh harfu jar, maka isim berkedudukan sebagai isim majrur. Yang tunggal salah harokatnya ya. Yang tunggalnya berharokat
tanda jarnya. Saat tunggal menggunakan kasroh, nanti jumlah dua musanna dhahabtu ilal muslimaini. Jadi untuk musanna antara kondisi marfu, kondisi mansub dan majrur ini sama ya. Untuk musanna mansub ataupun majrur itu sama, yaitu menggunakan ya dan nun. Tapi kalau di tunggal berbeda. Kalau di tunggal di mufrad mansub menggunakan fathah, majrur menggunakan kasroh. Tapi untuk musanna mansub dan majrur sama persis, yaitu menggunakan ya dan nun. Kemudian di jamak dhahabtu ilal muslimina. Nah, ini juga sama ya, bentuk jamak, kondisi mansub dan kondisi majrurnya sama, yaitu menggunakan ya dan nun. Bedanya musanna nunnya kasroh, jamak nunnya fathah, gitu ya. Jadi untuk musanna dan jamak yang menjadi catatan mansub dan majrur sama ya. Untuk jamak mudzakkar salim ya. Jadi jamak mudzakkar salim punya dua bentuk, antara wawu nun atau ya nun. Ya nun, wawu nun kalau marfu, ya nun jika mansub ataupun majrur. Sekarang kita ke bentuk yang kedua, bentuk jamak yang kedua. Jamak yang kedua ini kita sebut namanya jamak juga, namanya jamak. Tapi dia menunjukkan muannas. Jam'ul muannatsi as-salim. Jamak muannas salim. Untuk jamak muannas salim, kalau jamak mudzakkar salim kan untuk nama laki-laki, sifat laki-laki, dan khusus untuk yang berakal. Nah, kalau jamak muannas salim ini ya untuk nama perempuan, sifat perempuan, dan juga isim-isim berakhir dengan tamat butoh, baik itu berakal, akil, ataupun ghairi akil, tidak berakal. Jadi benda-benda seperti saburatul kan berakhiran papan tulis, ini jamaknya biasanya mengikuti jamak muannas salim. Tapi di sini saya masih menggunakan yang akil semua, karena yang ghairi akil itu banyak juga yang masuk ke bentuk jamak ketiga nanti. Jadi nggak saya masukkan contohnya untuk yang tidak berakal, semuanya saya masukkannya berakal semua. Al-mu'minatu, seorang mukminah. Al-mu'allimatu, seorang guru. Kemudian al-muslimah, seorang muslimah. Ini kan menunjukkan manusia semua ya. Contohnya saya menggunakan yang akil terlebih dahulu. Bentuk yang pertama seperti biasa, ini dalam kondisi marfu. Jadi salah satu isim kenapa dia harus marfu? Marfu itu berarti punya tanda akhiran rofa. Di antara tanda rofa adalah doma. Di antara isim harus marfu jika dia berkedudukan sebagai fa'il. Ya, jadi ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Karena dia berkedudukan sebagai fa'il, sebagai pelaku. Ja'at, harokatnya kurang pas. Ja'at. Nah, ini bedanya. Kalau ada tak sukun berarti menunjukkan perempuan, gitu ya bedanya ya. Nanti untuk kata kerja ini nanti kita bahasnya di bab selanjutnya, ada pembahasan fi'il. Kalau sekarang cukup tahu artinya dulu ya. Ja'at dan ja'a artinya sama-sama tiba atau datang. Tapi kalau ja'a untuk laki-laki, ja'at untuk perempuan. Ja'at telah datang, telah tiba. Siapa? Al-mu'minah, seorang mu'minah. Karena al-mu'minah ini kedudukannya sebagai fa'il, yang datangkan dia si mu'minah ini, maka dia harus marfu. Untuk tunggal tanda rofanya menggunakan dhammah gitu. Jadi tanda asli untuk rofa memang dhammah yang ada di bentuk tunggal. Jadi bentuk tunggal itu kalau marfu pakainya dhammah. Baik itu mudzakkar ataupun muannas, tanda rofanya menggunakan dhammah. Kemudian untuk musannanya, untuk musanna itu kaidahnya sama ya. Untuk musanna kaidahnya sama. Mau mudzakkar mau
muannas akil ataupun ghairu akil penambahannya sama. Kalau marfu berarti dari bentuk tunggal kita tambahkan alif dan nun. Al-mu'minatu menjadi al-mu'minatani karena alif nun maka harokatnya kita rubah jadi fathah ya, sama seperti sebelumnya. Tapi penambahannya ada di alif dan nun. Bentuk tunggalnya kan al-mu'minatu, mim sama. Kemudian hamzah, maaf saya kurang hamzahnya. Hamzah, kemudian mim, nun, dan terakhir ada tamar butoh. Tamar butoh kalau mau kita sambung dengan alif maka penulisannya kita rubah menjadi tamar tuha gitu. Jadi antara mufrad dengan musanna hurufnya itu selalu sama. Nanti ada penambahan untuk musanna menjadi penambahannya alif dan nun. Kalau memang saat mufradnya berharokat dhamma. Perubahannya bisa dipahami? Ya, baik muzakkar ataupun muannas sama aja. Kalau musanna hurufnya utuh, tinggal kita pindahkan, kemudian kita tambahkan alif dan nun. Al-mu'minatu, al-mu'minatan. Untuk jamaknya ada perubahan nggak dari tunggal? Pertama huruf mim, kedua hamzah, ketiga mim, keempat nun. Sama kan? Sama. Nah untuk jamaknya ini tinggal kita tambahkan alif dan ta. Tapi ta marbutoh ini kita buang terlebih dahulu. Merubah ke jamak muannas salim. Kalau tadi kan musanna huruf ta-nya tetap ada semua. Ya, huruf ta marbutohnya tetap ada semua dari mufrad ke musanna. Tapi kalau dari mufrad ke jamak, ta marbutoh kita hilangkan dulu, kita ganti dengan alif dan ta. Itu cara merubahnya. Ya, contoh. Kita buat contoh dulu. Qalibatun artinya siswi. Perempuan ya. Cara merubah ke jamaknya, kalau musanna itu kan huruf ta ini tetap ada ya. Jadi qalibatani huruf ta-nya berubah jadi tamam tuha. Qalibatani. Jadi huruf ta-nya tetap ada, masih ada. Tapi kalau berubah ke jamak, ta ini kita buang. Jadi liba. Gantikan dengan alif dan ta. Maka menjadi qalibatun. Itu bedanya di situ. Ya. Bedanya di situ ya. Jadi kalau ke bentuk musanna, ta marbutoh tetap ada, berubah menjadi ta maftuhah. Tapi kalau dari mufrad ke jamak, ta marbutoh kita buang dulu, kita ganti dengan alif dan ta. Gitu. Jadi cara bacanya dari pendek menjadi panjang. Qalibatun. Gitu ya. Tajiratun. Pedagang. Ya. Jadi perubahannya kita hurufnya tetap dulu. Ta sama persis. Jim, kasroh, ro. Ta marbutohnya kita ganti menjadi alif dan ta. Tajiratun. Nah berdiri sendiri, kalau berdiri sendiri semua pakai domah ya. Tajiratun, dan karena ini nggak pakai alif lam jadi kita tanwin gitu ya. Untuk perubahan dari mufrad menjadi bentuk jamak khusus untuk muannas salim. Lagi ya, contoh lagi. Muhan bisa tun.
kita buang taknya, hurufnya semua tetap. Bisa. Seperti itu. Ya. Lagi. Jadi panjang. Tobibatu. Kita buang hafal buto. Satu tulis keluar. Tobibatu. Mudah? Mudah ya. Satu lagi. Buat lagi. Solihatun. Yang solihat. Semua tambah betul. Ya. Muslihah. Muslihatun. Dibuang tambah betul dulu. Jadi muslihatun. Selesai menjadi jamak muannats salim. Ya, nanti kalau mendapati di Al-Quran berasal dengan alif ta berarti ini jamak muannats salim, nama istilahnya. Ada yang ditanyakan dulu perubahannya? Ya. Dalam percakapan itu terdengar. Jadi tak misalnya kan kadang-kadang harokat dimatikan. Jadi kalau di percakapan membedakan tunggal dengan jamak itu gampang. Kalau tunggal jadinya ha, kalau jamak jadinya ta. Polibat, tajirot, solihat, itu yang bedanya. Nah, jadi panjang pendeknya perhatikan dan akhirannya berbeda karena tamat buta itu kalau di akhir kita bacanya menjadi ha, tapi kalau tamat tuha mau di tengah di akhir tetap kita baca dengan huruf ta. Nah, itu ya. Kita lanjut kemari ya perubahannya. Sudah tahu perubahannya, kita lanjut. Tadi untuk yang marfu di sini karena berkedudukan sebagai fa'il, untuk tunggalnya pakai dhamma ya. Musananya berubah jadi alif dan nun. Kemudian jamaknya berubah menjadi dhamma. Jadi antara mufrad dengan jamak bentuk akhirannya sama-sama menggunakan dhamma. Gitu ya. Jadi harokatnya sama-sama dhamma untuk karena sudah tahu tadi penambahannya. Di sini yang saya kasih tanda lingkaran dhammahnya saja ya. Yaitu i'rabnya. Adapun alif nunnya cukup saya garis bawahi saja. Nah, alif nun. Jadi untuk tunggal mufradnya muannats ya. Tunggal mufradnya menggunakan dhamma, jamaknya juga menggunakan dhamma. Ini dalam kondisi apa? Marfu. Kenapa marfu? Karena berkedudukan sebagai fa'il, sebagai objek ya. Kemudian yang kedua yaitu berkedudukan mansub ya, dia punya hukum mansub karena menjadi objek ya, karena memiliki hukum mansub karena berkedudukan sebagai objek. Contohnya sa'altu artinya aku bertanya. Siapa yang aku tanya? Yang ditanya adalah seorang guru perempuan. Maka guru perempuan berkedudukan sebagai maf'ulun bihi, objek. Saat tunggal objeknya sama, mansubnya sama, yaitu fathah. Jadi saat tunggal, saat bentuk mufrad baik mudzakkar ataupun muannas sama bentuknya, sama tandanya. Mufrad mudzakkar marfu dengan dhamma, mufrad muannas marfu dengan dhamma. Mufrad mudzakkar mansub dengan fathah, mufrad muannas mansub juga sama dengan fathah. Jadi dalam bentuk tunggal itu sama ya perubahannya. Sa'altul mu'allimata menjadi sa'altul mu'allimataini, yaitu berubah menjadi ya dan nun ya, untuk kondisi marfu ya, tanda nasab kondisi mansub tanda nasabnya menggunakan ya dan nun.
Saya bertanya kepada dua orang guru perempuan. Ya, dari bentuk tunggal tadi tak marbutoh kita rubah dulu menjadi ta maftuhah. Tanda fathahnya kita ganti dengan ya dan nun. Gitu. Jadi tanda fathahnya kita rubah menjadi ya dan nun. Maka menjadi sa'altul mu'allimataini. Lalu bagaimana dalam kondisi jamaknya? Apakah tetap sama seperti tunggal? Kalau tadi kan jamak muannats salim dengan mufradnya sama tuh, tanda rafa'nya menggunakan dhamma. Lalu bagaimana saat menjadi mansub jamak muannats salimnya? Berubah menjadi sa'altul mu'allimati. Ada yang berubah enggak? Berubah, yaitu menjadi kasroh. Nah, ini tanda nasab untuk jamak muannats salim bukan pakai fathah, dia pakai kasroh. Gitu ya. Jadi nanti kalau mendapati di Al-Qur'an ada alif ta berakhiran dengan kasroh, nanti jangan langsung mengambil keputusan masuk, karena kita nanti lihat ke yang ada harfu jarnya berubah sama kasroh. Tapi intinya yang perlu kita perhatikan, kalau ada muannats salim maka akhirannya cuma punya dua bentuk, antara dhamma atau kasroh. Dia nggak punya harokat fathah. Jadi kalau ada alif ta, akhiran alif ta kemudian harokatnya fathah, berarti bukan jamak muannats salim, gitu ya. Jadi jamak muannats salim punya dua kemungkinan harokat, ya, antara dhamma atau kasroh. Kalau kita mendapati alif ta, aswatan alif ta, tapi harokatnya fathah, berarti bukan jamak muannats salim, gitu. Nah, masuk dulu ke contoh. Sa'altul mu'allimata, tanda nasabnya dengan fathah saat mufrad. Sa'altul mu'allimata ini fathah berubah menjadi ya nun saat musanna. Untuk jamak muannats salimnya sa'altul mu'allimati, huruf ta-nya berharokat kasroh, dan tanda kasroh ini bukan tanda majrur tapi tanda mansub. Ya, ini tanda nasab gitu. Makanya nggak selalu kita sebut majrur kasroh gitu ya, karena kasroh juga ternyata bisa milik untuk yang lain, yaitu milik isim yang mansub, khusus untuk jamak muannats salim gitu ya. Jadi tidak selalu kita sebut majrur kasroh gitu, karena kasroh juga milik tanda yang lain. Kemudian contoh yang ketiga, ini yang berkedudukan majrur karena didahului oleh harfu jar. Dhahabtu ilal muslimati, saya pergi kepada seorang muslimah. Ada ila harfu jar, maka isim menjadi majrur. Untuk tunggal tanda jarnya kasroh. Jadi untuk tunggal nanti muzakkar, muannas, berakal ataupun tidak berakal, ya, benda mati, semua tanda i'rabnya sama. Yang marfu pakai dhamma, yang mansub pakai fathah, yang majrur pakai kasroh. Untuk yang tunggal, ya. Kemudian musananya dhahabtu ila muslimah laini. Ini sama ya. Tadi kaidahnya untuk mansub dan majrur, untuk musanna bentuknya sama, yaitu menggunakan ya dan nun. Untuk jamaknya dhahabtu ilal muslimati, sama-sama kasroh, yaitu dalam kondisi mansub dan kondisi majrur. Tadi sama juga kan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim marfu'nya pakai waw nun, mansubnya pakai ya nun, majrurnya pakai ya nun. Jadi mansub dan majrur sama, yaitu ya dan nun. Adapun jamak muannats salim marfu'nya pakai dhamma, kemudian mansub dan majrurnya sama-sama menggunakan kasroh gitu. Jadi kalau kita mendapati alif ta berakhiran kasroh, kemungkinannya dua.
bisa jadi dia mansub, bisa jadi dia majrur. Kita lihat lagi dalam kalimat itu dia penyebabnya apa. Kalau ada harfu jar ya pasti majrur, gitu ya. Dan catatan lagi, untuk jamak muannats salim dia hanya punya dua bentuk. Alif tahnya antara dhamma, ini maksudnya dhamma ini kalau tidak beralif lam ya, atau kasrah. Dia tidak ada alif ta bertanda fathah. Kalau ada tanda fathah berarti bukan jamak muannats salim. Jadi kalau mendapati akhiran alif ta kan berarti mirip banget ya dengan jamak muannats salim, tapi tandanya kok pakai fathah, berarti bukan jamak muannats salim. Jamak muannats salim hanya punya dua bentuk, dhamma atau kasrah. Silakan kalau yang mau tanya dulu. Harf itu kan huruf, kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan huruf, bisa diartikan juga dengan kata bantu. Ya, huruf-huruf hijaiyah itu disebutkan harf, tapi itu namanya huruf abjad. Ada juga huruf yang punya makna yang bagian dari kalimat. Huruf yang punya makna itu, kalau huruf abjad kan nggak punya makna ya, alif, ba, ta, sa, jim itu kan nggak ada maknanya. Tapi kalau huruf yang bagian dari kalimat, kita sudah belajar kalimat ada 3, isim, fiil, harf. Nah, harf yang masuk kategori kalimat dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya dengan huruf, gitu ya. Atau lebih mudahnya nanti huruf yang memiliki makna atau kata bantu. Nah, di antara huruf itu ada yang namanya harfu jar. Nanti huruf itu ada macam-macam, ada harfu jar bikin isim setelahnya menjadi majrur, nanti ada harfu nasbin gitu yang bikin kosakata setelahnya jadi mansub, ada harfu jazmin yang bikin huruf setelahnya menjadi majzum gitu. Yang biasanya di awal kita pelajarinya harfu jar terlebih dahulu saat ini karena dia banyak sekali digunakan. Gitu. Harfu jar itu yang huruf yang mempunyai arti, kalau harf itu cuma abata gitu. Enggak, dua-duanya bisa. Harf itu dibagi dua. Ada harf hijai itu huruf abjad, ada harf yang punya makna. Gitu. Harf yang punya makna ini yang masuk kategori dalam pembagian kalimat. Nah, nanti di antara harf yang punya makna adalah harfu jar. Harfu jar itu fungsinya menjadikan isim setelahnya menjadi majrur gitu ya. Jadi harf itu kita artikan kadang kalau seperti ini harfu jar berarti huruf yang punya makna. Tapi kalau kita hanya menyebut huruf ro, huruf sin, berarti huruf yang nggak punya makna karena itu adalah huruf hijaiyah gitu ya, huruf abjad. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Fahimtuna? Ya, contohnya kita belum masuk ke buku, kita masuk ke buku nanti kalau sudah jamak taksir. Hari ini jamak muannats salim dulu, silakan dipahami dengan baik, dipahami dengan sampai benar-benar paham ya. Kalau ada yang masih ragu-ragu silakan ditanya. Yang mau bertanya silakan. Tidak ada yang bertanya, sepertinya sudah paham semua. Kemarin itu kita PR-nya sampai Al-Baqarah ya. Kemarin mencari jamak mudzakkar salim. Hari ini materinya hanya jamak muannats salim, nggak ditambah karena khawatirnya nanti agak belibet kalau ditambah dengan yang lain ya. Jadi cukup satu aja dulu.
Kemarin PR-nya Al-Baqarah mulai 25 sampai 29. Kita baca ya 25 sampai 29 ini sambil kita cek lagi jamak mudzakkar salim. Kemudian kalau kita mendapatkan juga jamak muannats salim ya dari ayat 25. Kita mulai dari PR-nya. Sudah dapat semua? Sudah buka? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca dari ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Jamaah apa ini? Sholihat. Afwan, saya jelaskan dulu penulisan di Al-Qur'an. Penulisan di Al-Qur'an untuk jamak muannats salim biasanya bentuknya tidak alif ta yang berdiri seperti ini. Biasanya nanti menggunakan alif yang kecil ya. Contoh kata sholihat, tadi kan kita pakai yang berdiri. Kalau di Al-Qur'an nanti bentuknya sholihat. Alifnya menggunakan alif kecil di atas ini. Jadi kalau ada alif kecil kemudian ada huruf ta setelahnya berharokatnya dhammah atau kasroh, maka ini akan menjadi jamak muannats salim. Jadi penulisan alif dan ta yang tadinya alif ta berdiri seperti ini kalau di penulisan buku kitab seperti ini alifnya berdiri. Tapi kalau di penulisan Al-Qur'an maka dia akan menjadi alif kecil. Minats. Nanti seperti ini cirinya ya. Jadi kalau di Al-Qur'an mendapati yang seperti ini ada alif kecil, kemudian ada ta, ta-nya karena dhammah atau kasroh, maka ini kita sebut dengan jamak muannats salim. Jadi kita cari yang seperti ini ya. Jadi wujud alifnya tidak seperti yang di buku, yaitu menggunakan alif berdiri besar, tapi menggunakan alif kecil di atas ya. Contoh as-sholihatu, itu kan di atas huruf H ada alif kecil. Nah, alif kecil itu kalau di penulisan kitab buku bahasa Arab maka dia akan menjadi alif besar yang berdiri, gitu ya. Jadi kita cari. Nah, di sini as-sholihat ini jamak muannats salim ya, jamak muannats salim, yaitu ada alif dan ta. Berarti tunggalnya apa? Nggak apa-apa kita sebutkan dengan bentuk dasar sholihat dengan dhammah dulu ya untuk menyamakan ya. Sholihat berarti mufradnya adalah sholihat. Nah di sini wa amilus sholihati dan mereka yang mengerjakan. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah kebaikan. Ini kan yang dikerjakan. Kalau yang dikerjakan berarti jadi apa? Objek ya, maf'ulun bih. Sholihati kita lihat tandanya kasroh. Kan kalau ada alif ta, tanda akhirannya kasroh, kemungkinannya dua, antara mansub atau majrur. Sholihat gak ada harfu jarnya, berarti dia mansub. Gitu ya. Jadi as-sholihati ini jamak muannats salim. Nama kategorinya jamak muannats salim, artinya kebajikan. Gitu. Kalau di Al-Qur'an mungkin diartikannya hanya kebajikan saja ya. Tapi kalau kita sudah tahu ini bentuk jamak, berarti kita artikan dengan kebajikan ya. Annalahum jannatin. Ada alif dan ta di jannatin. Ada ya. Di atas nun ada alif kecil berdiri. Kemudian ada huruf ta setelah alif kecil itu. Maka ini juga jamak muannats salim. Tunggalnya adalah jannatun ya. Kalau jannatun surga, kalau jannatun karena sudah 3 lebih maka kita artikan dengan surga. Kalau di sini pakainya tanwin. Beda dengan as-sholihati. Kalau as-sholihati kan hanya
kasroh karena asolihati beralif lam. Tapi kalau jannatin pakai tanwin karena tidak beralif lam. Gitu. Annalahum jannatin. Jannatin tadi kalau kasroh antara mansub atau majrur. Nah, di sini mansub tapi kita belum belajar. Ya, kita belum belajar karena dia menjadi isim anna. Kita belum belajar tapi dia mansub gitu ya. Annalahum jannatin, bahwasanya bagi mereka surga. Kita baca lagi. Tajri min tahtihal anhar. Ada jamak mudzakkar salim atau muannats salim? Belum ada ya. Kullama rusiqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi rusiqna min qabl. Ada? Enggak ada. Wa utu bihi mutasyabiha. Tidak ada ya. Walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Nah, kalau khalidun ini apa? Jamak mudzakkar salim. Kita tahu dia jamak mudzakkar salim dari mana? Waw dan nun. Itu ya, nunnya fathah. Karena nunnya fathah maka dia adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian tidak didahului dengan huruf iya ataupun huruf ta ya. Khaliduna. Hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Gitu ya. Khalidun itu kembali ke mereka adalah orang-orang yang kekal maksudnya kekal berada di surga ya. Khalidun. Lanjut. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Belum, kita lanjut. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Ada? Enggak ada juga. Untuk faya'lamun meskipun akhirannya waw dan nun ini tidak kita masukkan. Jadi kalau ada fa di awal fa maka fa itu nanti satu kata sendiri, ya'lamun satu kata sendiri. Ya'lamun berarti diawali dengan huruf ya, gitu ya. Fa itu artinya maka, gitu ya. Dia harf gitu. Jadi ya'lamun tidak kita masukkan karena berawal dengan huruf ya. Kita ambil itu ya. Fa ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Tidak ada ya. Wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza masalan. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Ada? Apa itu? Fasiqin. Jamak mudzakkar salim. Kita tahu dia jamak mudzakkar salim karena ya nun fathah. Ina al-fasiqina. Berarti tunggalnya apa? Al-fasiqu ya. Itu kalau pakai doman ya. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin ya. Kalau di sini nanti mansub bukan majrur, tapi kita belum belajar ya. Karena yang marfu itu ada banyak penyebabnya, yang mansub penyebabnya juga ada banyak, yang majrur juga ada beberapa. Nah, kita yang baru kita pelajari masih satu dulu, kita kuasai dulu. Yang fa'il marfu, maf'ulun bih mansub, ada harfu jar isim majrur. Itu dulu ya untuk contohnya ya. Kita lanjut. Ilal fasikin ini majrur apa Mansub. Kita belum belajar. Ya. Ya. Dia sebenarnya sih kita sudah belajar dari yudhillu, dia maf'ulun bih. Gitu. Cuma karena antara fi'il dan maf'ulnya terlalu jauh, maka saya agak jelasin dulu ya. Jadi dia fasikin mansub. Maf'ulun bih sebenarnya, tapi karena terlalu jauh dengan fi'ilnya
kita kan belajarnya masih yang dasar sekali, masih berurutan. Ya, fasikin ini maf'ulun bih mansub ya. Kita lanjut lagi. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Yaitu kata khasirun ya. Itu jamak mudzakkar salim. Tunggalnya berarti apa? Khasirun ya. Artinya orang-orang yang rugi. Jadi kalau hanya satu orang hanya khasirun. Nanti kalau mau dimuannaskan gimana? Tinggal tambahkan tamar khasiratun. Ya, kalau khasiratun berarti seorang perempuan yang rugi. Khasir, tapi kalau dalam Al-Quran kalau menggunakan mudzakkar ini berarti masuk juga di dalamnya muannas ya. Jadi ulaika humul khasirun bukan berarti yang rugi hanya laki-laki saja, perempuan juga masuk di dalamnya. Tapi kalau khusus menggunakan dhamirnya muannas maka dia memang khusus perempuan gitu ya bedanya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Perhatikan amwatan, ada alif ta. Harokatnya apa? Amwatan harokatnya apa? Fathah. Berarti jamak mudzakkar salim bukan? Bukan. Karena jamak mudzakkar salim bukan jamak muannas salim ya. Amwatan berakhiran alif dan ta. Tapi harokatnya fathah. Berarti dia bukan jamak muannas salim, karena jamak muannas salim berakhiran doma atau kasroh gitu ya. Amwatan ini nanti disebut alifnya alif asli, dia perubahan dari maut ya. Jadi amwatan catatannya bukan jamak muannas salim meskipun berakhiran dengan alif dan ta. Untuk pemula mengetahui cara mudahnya adalah karena melihat harokat fathah. Jamak muannas salim hanya memiliki dua bentuk harokat, antara dhammah atau kasroh gitu ya. Jadi amwatan bukan jamak muannas salim. Kita lewat ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Belum ada? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawatin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Ada? Ada, yaitu kata apa? Samawatin. Itu kan sebelum tanya ada alif berdiri ya. Samawatin ini bentuk jamak dari sama. Tunggalnya samawatin sab'ah samawatin ya. Kalau di sini kasroh karena majhul kita belum belajar ya. Itu dari PR-nya. Sekarang coba kita buka sama-sama surah. Kita lihat Al-Ahzab ayat 35. Atau Al-Ahzab ayat 35 jadi PR saja. Al-Ahzab ayat 35 jadi PR ya. Mencari jamak mudzakkar salim dan muannas salim dari surah Al-Ahzab ayat 35. Mudzakkar sama muannas. Iya, jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim dari Al-Ahzab ayat 35. Sampai Ayat 35 aja, satu ayat. jangan Hanya kurang. sudah panjang itu Ustaz. Sealaman apa Kak? Sealaman Kak? Ini paham saya.
Ingat karena dia jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, maka dia akan memiliki pengertian banyak ya, 3 lebih nanti pengertiannya. Nah, sekarang kita untuk latihan kita coba buka surah An-Nisa. An-Nisa juz 5, pas di juz 5-nya. An-Nisa juz 5, buka juz 5, awal juz 5. Awal juz 5. Sudah dapat? Oke. Sudah dapat ya? Kita baca sama-sama. Kita cari 2, jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Sudah dapat semua belum? Belum. Juz 5, awal juz 5. Ayat 24. Ayat 24. Atau maaf, ayat 23-nya. Kita mulai dari ayat 23. Di ayat 23 banyak. Ya. Ayat 23-nya ya, satu ayat sebelum juz 5, mulai dari ayat 23. Ada banyak jamak muannas salim di ayat 23. Sudah dapat ayat 23? Sudah ya? Hurrimat alaikum itu sudah dapat? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca sama-sama ya. Nanti kalau dapat kita berhenti ya. Kalau dapat kita berhenti. Antara jamak mudzakkar salim atau muannas salim, kita carinya 2. Ayo kita baca. Hurrimat alaikum ummahatukum. Nah ini apa? Domirkum kita sudah belajar belum? Ka, antaka, anti, ki, hiya, ha, akum itu antum kalian. Nah, ummahatukum ini saya jelaskan dulu biar Anda bisa mencarinya ya. Dihapus Ustaz. Enggak apa-apa, ini aja sedikit ini. Jadi kalau kita lihat di ummahatu ada alif, ada ta. Aslinya ummahat ya. Maka ini jamak muannas salim. Akum ini nanti satu kata sendiri. Kum. Ini domir. Artinya kalian. Ummahat itu berarti ibu-ibu kalian. Nanti kalau kita mendapat yang seperti ini, ada alif berdiri, ada ta, kemudian ada domir baik dari hu yang sudah kita pelajari, ha di hari Sabtu ya, ka, di, ya. Nah baru ini ya. Kalau ada domir-domir seperti ini, maka madhabnya di sini di sebelum domir. Nah sebelum domir kita lihat kalau ada alif berdiri dan setelahnya huruf ta, maka ini masuk bagian dari jamak muannas salim, gitu ya. Ummahat artinya para atau ibu, hukumnya kalian. Lihat lagi, ya. Ummahatukum, ummahatu pakai domah berarti ini marfu ya. Ya berhentinya di ummahatunya, kumnya itu satu kata yang berbeda lagi ya, domir. Ini jamak muannas salim ya. Kemudian wabanatukum, banatu ada alif, nah jamak muannas salim. Sama juga pakai domah berarti marfu. Banat berarti anak-anak perempuan gitu. Ya karena ini kan jamak berarti jumlahnya 3 lebih ya. Wa akhawatukum sama berhentinya sebelum kum akhawatu ada alif ta juga. Ini berarti jamak muannas salim marfu ya. Pakai domah ya. Pakai domah berarti dia marfu.
Akhwat itu jamak dari ukhtun, saudari ya. Jadi bukan akhwat, bukan pakai sukun. Nanti yang di flyer dirubah akhwat ya. Di flyer itu kan biasanya pakai akhwat ya. Jamaknya itu akhwat. Pokoknya berharokat fathah ya. Wa akhwatukum, akhwat berhenti di situ ya. Wa akhwatu artinya saudari. Kemudian kalau saya terlalu ke bawah ya, maaf saya ya. Wa ammatukum ini juga sama. Wa-nya nggak usah di bawah ya. Wa-nya itu artinya dan. Jadi kita ambil kata setelah wa. Ammatukum, ammatu ada alif ta, jamak muannas salim, pakai domah berarti marfu. Tunggalnya adalah ammatun. Ini artinya bibi, tapi ini bibinya dari garis bapak ya. Bibi dari garis bapak, dari garis ibu nanti setelahnya. Yang kalau bahasa Arab bedakannya ini saudara dari bapak atau saudara dari ibu. Kalau dari bapak namanya ammatun, bibi dari ibu, dari bapak. Kemudian kalau dari ibu wa kholatukum, ini kata setelahnya. Kholatukum. Ini juga ada alif dan ta. Kholatu, tidak berhentinya hanya di kholatu. Kholatu ini jamak muannas salim, pakai domah berarti marfu. Ini artinya saudari ibu atau bibi dari ibu. Ya. Jadi kan ada hurrimat, diharamkan. Nah ini semuanya marfu karena jadi naibul fa'il, kita belum belajar ya. Marfu karena naibul fa'il, diharamkan atas kalian. Siapa yang diharamkan? Pertama adalah para ibu. Yang kedua banatul, anak-anak, putri, anak-anak perempuan. Akhwatu, saudari, ammatu, bibi dari ayah. Kholatu, bibi dari ibu. Ini semua termasuk yang diharamkan. Jadi mahram ya. Jadi mahram ini nanti. Wa banatu, anak-anak al-akhi, anak-anak saudara laki. Apa bahasa Indonesianya? Keponakan ya, keponakan dari saudara laki. Tapi banat yang kita perhatikan banatu ada alif dan ta, berarti ini jamak muannas salim ya. Domah berarti marfu. Anak-anak perempuan dari saudara laki. Kemudian wabanatul ukhti, ini sama dengan tadi ya, banatu, anak-anak perempuan dari saudari perempuan ya. Wa ummahatukum, dan ibu. Ini seperti yang tadi pertama, ummahatu, para ibu atau ibu. Ummahatu allati arda'nakum, yang menyusui kalian. Jadi ini ibu susu ya. Jadi yang termasuk diharamkan adalah ibu rodoah ya, ibu-ibu yang menyusui. Ini termasuk mahram ya, nggak boleh dinikahi. Ini kan di awal tadi ada hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian. Siapa? 1, ibu-ibu kalian, ibu kandung. 2, putri-putri kalian. 3, saudari kalian. 4, bibi kalian dari bapak. Kemudian khola tukum, bibi kalian dari ibu. Yang 6, banatul akhi, anak-anak saudara laki-laki. Banatul ukhti, anak-anak dari saudara perempuan. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ini yang ke-8 berarti ya. Ini ibu bersusuan. Wa akhwatukum minar radha'ah, akhwat tadi sama akhwatu, ini jamak muannas salim. Kecepatan enggak saya bacanya? Kecepatan ya. Sudah dapat belum? Ya.
wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Ya, itu yang ke-8 tadi. Kemudian wa akhawatukum, akhawatu sudah dapat? Akhawatukum, kita ambil akhawatunya saja, sama seperti tadi sudah ada di atas, yaitu artinya saudari yang mana? Kalau tadi kan saudari kan kandung ya, satu bapak atau mungkin satu ibu ya. Kemudian minat rodoati, kalau ini saudari sepersusuan gitu ya. Jadi meskipun tidak ada ikatan darah ya, tapi karena dia saudari dari sepersusuan ibunya yang menyusui kita, maka dia juga termasuk mahram gitu ya. Jadi hati-hati ya. Wa ummahatu ini juga sama, ada alif dan ta ya. Tadinya ibu atau para ibu. Nah, ini ibu mana lagi nih? Sudah ada 3 ibu ya. Sudah ada 3 ibu dari awal. Ya, yang ketiga ini ummahatun nisaikum, para ibu dari istri-istri kalian. Nisa itu artinya perempuan ya. Ibu-ibu, perempuan-perempuan kalian, maksudnya ibu-ibu dari istri-istri kalian gitu ya. Mertua boleh ya, ibu mertua. Ibu mertua termasuk mahram. Kemudian waroba ibukumul lati, robaib ini kayaknya nggak ada alif taknya, tapi dia memang bukan jamak muannats salim, tapi menunjukkan perempuan ya. Secara mana menunjukkan perempuan. Dia memang bukan jamak muannats salim, cuma ini saya sebutkan saja karena untuk menjadi biar tahu siapa yang jadi mahram kita ya. Robaib bukan jamak muannats salim, tapi dia memiliki makna perempuan. Jadi robaib itu anak-anak yang dalam asuhan kalian. Robaib itu anak-anak yang dalam asuhan. Allati fi hujurikum ya, robaibukum, anak-anak istri kalian. Anak-anak istri kalian ini kan berarti bukan anak kalian, anak bawaan ya, satu. Nikah dengan jandanya punya anak sambung. Ini disebut dengan robaib. Nah, anak sambung ini juga sama, hukumnya menjadi mahram. Allati fi hujurikum, yang dalam pemeliharaan kalian, min nisaikum, dari istri-istri kalian. Jadi anak sambung tidak boleh dinikahi, tapi ada syaratnya, allati dakhaltum bihinna. Kalau memang si ibu sudah berhubungan intim dengan si suami. Jadi kalau menikah dengan janda tapi tidak sempat berhubungan intim, kemudian si janda punya anak perempuan ini boleh dinikahi, jadi bukan mahram. Tapi kalau sudah berhubungan intim itu yang tidak boleh, gitu ya. Itu poin yang ini nanti mahramnya ya. Tapi di sini kita nggak dapat jamak muannats salim, cuma secara hukum saja ini biar kita lebih paham ya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Tapi kalau si perempuan tadi belum berhubungan intim dengan si suami dan dia punya anak, maka tidak apa-apa, ini yang dibolehkan ya. Jadi anak sambung itu kapan dia jadi mahram dan kapan tidak menjadi mahram ada ketentuannya. Kemudian kita lanjut, wa halailu abnaikum. Halail dari kata halal ya, maksudnya yang halal atas putra-putra kalian, yaitu istri-istri putra kalian. Alladzina min aslabikum, yaitu anak-anak yang memang anak kandung. Aslab ya, dari tulang rusuk kalian. Tulang rusuk ini maksudnya ya dari sulbinya itu ya, dari anak kandung. Jadi istrinya anak kandung itu juga masuk kategori mahram ya. Wa antajma'u bainal ukhtaini, dan menggabungkan, maksudnya dua saudari dijadikan satu, maksudnya menikahi dua orang perempuan yang bersaudarakan kandung, itu enggak boleh ya. Jadi si laki-laki menikahi dua perempuan tapi dalam satu waktu. Misalnya kalau dia menikah pertama, si laki-laki menikah dengan anak pertama meninggal dengan anak kedua, atau dengan anak pertama bercerai,
kemudian menikah dengan yang anak kedua itu boleh. Tapi kalau dalam satu waktu dia nikahinya anak pertama dan anak kedua ini yang tidak boleh. Jadi karena ada keterangan wa anta jum'ah. Iya. Jadi menghimpun menggabungkan antara dua saudari perempuan yang kandung itu tidak boleh ya. Di sini ada keterangan illa ma qad salaf, kecuali memang sudah telah lalu itu maksudnya ya yang salah satunya sudah tidak jadi istri lagi, bisa jadi meninggal, bisa jadi bercerai gitu ya. Tapi kalau dalam satu waktu dua-duanya jadi istri itu tidak boleh ya. Innallaha kana ghafurur rahimah. Kita nggak dapat ya. Kita lanjut ke ayat setelahnya. Wal muhsanatu, ada tidak? Ya, ada alif dan ta ya. Muhsanat. Berarti tunggalnya adalah muhsanatun. Ya, marfu ada domahnya ya. Tapi kita belum belajar karena di sini jadi mubtada, nanti masih mengikut yang sebelumnya apa? Naibul fa'il. Muhsanatu, wanita-wanita yang bersuami ya, yang sudah menikah, masih dalam hubungan pernikahan ya, masih dalam kaitan pernikahan, maka disebut dengan muhsanatun tunggalnya. Al muhsanatu ini bentuk jamak ya. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum. Afwan, ini nanti muhsanat ini masih masuk poin yang sebelumnya ya. Jadi termasuk yang nggak boleh dinikahi siapa? Ya istri orang. Statusnya masih jadi istri orang, nggak boleh dinikahi gitu ya. Selama belum resmi bercerai tidak boleh. Ini masih ikut ke hukum yang sebelumnya, hurmat. Siapa saja yang diharamkan ya. Kita lanjut dulu. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihina. Ada apa itu? Muhsinina. Ina musafihina. Ina berarti jamak muzakkar salim ya. Muhsin tunggalnya ya, muhsinun dan musafihun. Muhsin tadi kalau perempuan muhsinah ya. Apa kalau di sini muhsanah yang bersuami. Kalau yang muhsinin ini yang ingin menikah artinya. Musafihin. Musafihin itu artinya bersinah, tapi karena ada tambahan ghairu maka ada tambahan bukan atau tidak untuk bersinah ya. Kita lanjut dulu. Famastamtatum bihi minhunna. Masih mengikuti? Masih dapat? Famastamtatum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah. Wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidhah. Innallaha kana 'aliman hakima. Enggak ada ya. Satu lagi kita baca. Wa man lam yastati' minkum qawlan ay yankihal muhsanati ya al mu'minati. Ini juga sama jamak muannats salim pakai kasroh ya. Pakai kasrohnya di sini karena jadi objek ya. Maf'ulun bih mansub ya. Untuk muhsanat mu'minat di sini mansub. Famimma malakat aymanukum min fatayatikum. Fatayati ya, ada alif dan ta sebelum kumnya. Ya, kumnya kita pisah ya. Karena dia kata yang berbeda. Fatayat ya, kalau di Nahdlatul Ulama biasanya ada fatayat ya, yaitu para pemudinya, organisasi untuk yang perempuan yang masih muda-muda namanya fatayat ya. Fatayat artinya para pemudi. Al-mu'minati. Kalau ini kita lihat ada min. Famimma malakat aymanukum min, ada min harfu jar. Maka fatayati dan al-mu'minati
yang kasroh ini dia kedudukannya majrur. Kalau ini jelas ya, ada harf jar ya, maka dia majrur. Wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin. Ya, seperti yang tadi muhsanat, ibu ingat ya, muhsanat itu artinya bisa perempuan yang sudah menikah, bisa juga perempuan yang menjaga diri. Gitu. Kenapa perempuan yang sudah menikah disebut juga dengan perempuan yang menjaga diri? Karena memang semestinya seperti itu, gitu ya. Muhsanat. Jadi muhsanat bisa diartikan perempuan yang sudah menikah atau perempuan yang menjaga diri. Ghairu musafihat. Kalau musafihat ini lawannya muhsanat. Kalau muhsanat menjaga diri, kalau musafihat yang berzina. Tadi laki-lakinya musafihin. Ya, tadi ada kan ya sebelumnya ghairu musafihin, tidak untuk berzina. Jadi musafihin itu untuk laki-laki yang berzina. Kalau perempuan musafihatin. Di sini musafihatnya majrur ya. Alif dan ta. Wala muttakhizati. Ada alif ta? Ya, berarti ini jamak muannas salim. Muttakhizat itu perempuan yang mengambil artinya. Ahdan laki-laki dia. Berarti ya sudah nyambung dari tadi. Kita ambil muttakhizatnya saja. Muttakhizat itu para perempuan yang mengambil. Ya. Jadi ini kan boleh menikahi budak, tapi budaknya harus budak yang baik gitu ya. Ya, lanjut ya. Sudah dapat Bu? Muttakhizatnya saja yang jamak muannas salim, bukan perempuan yang mengambil. Muttakhizat artinya perempuan yang mengambil. Ahdan laki-laki dia. Oh, ahdan itu artinya Ahdan laki-laki pria. Jadi menikahi perempuan itu yang baik-baik saja, yang menjaga diri, yang bukan berzina, juga bukan perempuan yang suka ngambil laki-laki lain menjadi itu ya. Ya di zaman sekarang kan banyak ya, kita dapati banyak seperti itu. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Faida muhsinna fa'in ataina bi fahishatin fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adzabi. Ya. Ada alif dan nun muhsanat. Kalau ini jelas ada ala harfu jar, maka muhsanati yang pakai kasroh ini majrur ya. Dari kalimat khosyal anata minkum wa tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Dan itu yang untuk praktek yang jamak muannas salim. Alifnya di Al-Quran tulisannya kecil berdiri di atas sebelum huruf ta, dan harokatnya hanya yang domah atau kasroh. Kalau kita mendapati ada alif berdiri kecil ataupun besar, kalau dia taknya berharokat fathah berarti bukan jamak muannas salim. Ada yang ditanyakan? Ya. Ayat 23. Uhtaini ada ya dan nunnya kasroh. Berarti musanna. Ya, masuknya ke sini. Kita tadi nggak bahas yang musanna memang ya. Uhtaini wa anta jama'u bainal uhtaini, ini musanna. Tunggalnya uhtun ya. Kalau di sini majrur, tunggalnya al-ukhti, musannanya uhtaini. Ya, nanti jamaknya jadi akhwat gitu ya. Jadi tidak masuk ke jamak muannas salim ya.
dan juga bukan jamak mudzakkar salim karena nunnya kasroh. Kalau nunnya kasroh itu ciri menunjukkan jumlah 2. Jadi ukta ini 2 saudari. Silakan kalau ada yang mau ditanya lagi. Untuk PR-nya 1 ayat itu ya? Panjang nggak ayatnya tadi sudah dilihat? Panjang ya, berarti cukup 1 ya? Iya. Sudah standar. Ya sudah ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi kita akhiri dulu. Ya. Sebelum ditutup kalau ada yang mau tanya dulu. Belum ada? Masih mudah ya? Jadi kita ulang sebentar. Jamak muannats salim adalah jamak yang perubahannya dari bentuk tunggal dengan menggantikan ta'mal mudhaf menjadi alif dan ta. Catatannya jamak muannats salim hanya memiliki 2 bentuk harokat. Marfu dengan doma, mansub dan majrur dengan kasroh. Jadi jika mendapati alif ta berharokat fathah maka dia bukan jamak muannats salim. Semoga diingat ya. Kita alhamdulillah dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.